Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan saya. Saya melanjutkan tentang Dhammacakkappavattana Sutta ini. Apa yang telah kita bahas ya 2 hari lalu, ya kita sampai pada sekarang pembahasan apa itu jalan tengah itu. Jadi di situ Buddha mengatakan terlebih dahulu bahwa ada berapa? 6 manfaat. Kalau kita mengembangkan jalan tengah maka kita mendapatkan 6 manfaat. Ya kan? Kita dapat memperoleh yang disebut visi, pengetahuan, kemudian kita akan dapat menenangkan kekotoran batin, kita akan dapat memperoleh pengetahuan tinggi, pengetahuan penembusan atau pencerahan, dan perealisasian nibbana. Sehingga dari sutta itu kemudian kita mendapatkan bahwa Buddha kemudian bertanya, kata macasa bhikkhave majjhima patipada tadagadena abhisambuddha. Caku karani nyana karani upasamaya abhinyaya sambodaya nibbanaya samwadati. Dan para bhikkhu, apakah jalan tengah yang telah diketahui secara penuh, telah dipahami secara sempurna oleh Tathagata, yang membawa pada penglihatan atau visi, pengetahuan, penenangan kekotoran batin, pengetahuan tinggi, pengetahuan penembusan, dan perealisasian nibbana. Buddha kemudian menjawab sendiri bahwa ini adalah jalan tengah. Ini adalah Aryo Adangiko Maggo. Beliau mengatakan, ayamewa Aryo Adangiko Maggo. Jadi jalan tengah itu apa? Jalan tengah yang telah dipahami oleh Tathagata ini adalah jalan mulia yang berfaktor 8. Apa itu? Sama didik, pandangan benar atau pengertian benar, sama sangkapa adalah pikiran benar, sama waca ucapan benar, sama kamanta adalah perbuatan benar, sama ajiwa adalah penghidupan benar atau mata pencarian benar, sama wayama adalah usaha benar, sama sati adalah perhatian penuh yang benar, dan sama samadhi adalah konsentrasi yang benar. Jalan tengah tersebut merupakan jalan tunggal, jalan satu-satunya, atau satu-satunya jalan yang akan membawa kita memperoleh 6 manfaat tadi. Jalan tersebut memiliki 8 faktor. Memiliki 8 faktor. 8 faktor ini harus dikembangkan. Harus dikembangkan semua. Agar kita memperoleh 6 manfaat tersebut. Tanpa mengembangkan 8 faktor ini dengan kesungguhan, tentunya 6 manfaat itu tidak akan diperoleh. Nah, dari 8 faktor ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok moralitas, kelompok konsentrasi, dan kelompok kebijaksanaan. Nah, menurut urutan latihan, maka kita mengatakan kita mulai dari sila, moralitas, samadhi, konsentrasi, dan panya kebijaksanaan. Ini dari urutan atau menurut urutan latihan yang harus kita lakukan demikian. Namun demikian, misalnya kalau kita melakukan dari moralitas, kenapa kita mau melakukan moralitas? Mengapa kita mau menjalankan aturan disiplin moral semacam itu? Kalian menjalankan 10 sila, atas sila ini ada 8 sila, dan aturan-aturan tambahan yang lainnya.
Ya. Kalian menjalankan itu. Mengapa kalian menjalankan itu? Ya tentunya sedikit banyak, meskipun dalam taraf yang sangat rendah, kalian yang memiliki ada suatu keyakinan. Tanpa suatu keyakinan ya kalian tidak akan menjalankan. Demikian kan? Tentunya kemungkinan juga ada suatu pemahaman yang mungkin yang masih sangat mendasar tentang kalau menjalankan moralitas ini ya akan membawa kepada kebahagiaan tentunya. Ya, jadi mungkin dalam taraf yang sangat mendasar hal tersebut ya tentunya kita miliki. Sehingga ya kalian mau menjalankan demikian. Nah, itulah maka ya Buddha mengatakan mulai dari pandangan benar itu. Ada pandangan benar, pikiran benar, baru kemudian Buddha mengatakan ya ucapan benar dan seterusnya itu. Nah, tapi kita sekarang akan membahas dari kelompok moralitas terlebih dahulu. Saya akan membahas dari kelompok moralitas, yaitu sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa. Ya, 3 hal ini. 3 hal ini, ya ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian atau penghidupan benar ini disebut atau merupakan bagian dari faktor mental penghindaran atau wirati cetasika. Ya, bagian dari itu. Ya, demikian pula faktor-faktor 5 faktor yang lainnya juga merupakan faktor mental baik yang harus dikembangkan. Di 8 hal ini, 8 faktor ini merupakan faktor mental baik yang harus dikembangkan. Dan ini membentuk yang disebut jalan mulia berfaktor 8 itu jalan tengah ini. Ya. Jadi sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa ini merupakan wirati cetasika. Faktor mental penghindaran disebutnya. Jadi kalau kita mengatakan sama waca ucapan benar, apa sih ucapan benar yang dimaksudkan ucapan benar? Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ini Buddha hanya mengatakan apa yang tertulis dan kita temui dalam Dhammacakkappavattana Sutta ini hanya sama waca itu saja. Tidak ada penjelasan yang lainnya. Ya itulah maka Dhammacakkappavattana Sutta ini merupakan sutta yang pertama, ya, sehingga ada kemungkinan besar bahwa sutta ini ketika dibabarkan oleh Buddha kepada 5 petapa ini, dibabarkan secara luas, secara penuh. Tetapi yang kita dapatkan, ya, Dhammacakka yang kita dapatkan sekarang ini dalam bentuk seperti hanya sinopsis saja. Begitu. Ya kenapa demikian? Ya mungkin kalau kita lihat dari sejarah ya dari konsili Buddhis yang pertama ya, 3 bulan setelah Mahaparinibbana dari Buddha. Ya. Nah di situ Bhante Mahakassapa mengawali pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan Dhamma, yaitu Sutta dan Abhidhamma ini, mulai dari pembabaran yang bersifat panjang. Jadi kelompok Digha Nikaya. Nah, dari Digha Nikaya, sebetulnya kita temukan penjelasan-penjelasan apa sih sama waca itu sudah dijelaskan di situ. Kita temui misalnya di Mahasatipattana Sutta dan lain kita akan dapatkan sebetulnya. Itulah mengapa ketika sampai di Samyutta Nikaya di mana Dhammacakkappavattana Sutta ini dituliskan di situ, dikelompokkan di Samyutta Nikaya, ya mungkin tidak diulang lagi, gitu. Tidak ada pengulangan lagi. Atau dianggap ya sudah dipahami di situ. Ya, jadi ada kemungkinan demikian. Nah, sekarang kita lihat saja dari Mahasatipattana Sutta, ya, di situ disebutkan apa yang disebut sama waca itu apa, ucapan yang benar itu apa. Ya, maka dikatakan ada 4 hal yang disebut ucapan benar. Yaitu apa? Ya penghindaran dari dusta, ucapan dusta ini. Ya, berkata bohong,
Yang kedua adalah penghindaran fitnah. Yang ketiga adalah penghindaran ucapan kasar, dan yang keempat adalah penghindaran omong kosong. 4 hal ini. Jadi kalau kalian menjalankan, baik kalian sebagai umat awam, kalian sebagai samanera, sebagai atasilani, kalian menjalankan apa? Di situ ada kan musawada wiramani gitu kan? Sikap padang sama diami demikian. Maka apa yang tercakup di situ yang disebut musawada wiramani di situ bukan sekedar hanya menghindari ucapan dusta, tetapi termasuk di situ adalah penghindaran fitnah, penghindaran ucapan kasar, dan penghindaran omong kosong. Termasuk di situ. Ya, jadi semuanya itu tercakup semua dari umat awam, baik kalian menjadi umat awam, menjadi samanera, atasilani, ya, sebagai biku pun juga demikian. 4 hal ini harus dihindari. Itu yang disebut atau dikatakan sebagai samawaca atau ucapan benar, itu demikian. Apa yang dikatakan atau tertulis hanya sebagai musawada wiramani sikap padang sama diami itu adalah penghindaran atas 4 jenis ucapan ini. Termasuk di situ. Ya. Jadi menghindari ucapan dusta. Ucapan yang tidak benar ini ucapan dusta, berbohong. Dengan kata-kata berbohong. Nah, tentunya ucapan yang berbohong ini dari satu hal ini, karena ucapan bohong ini ya bisa merembet ke hal-hal yang lainnya. Bisa terjadi tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang lainnya. Karena berbohong bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi pencurian, dan lain sebagainya. Demikian pula sebaliknya. Karena melakukan pembunuhan bisa terjadi ucapan tidak benar atau dusta ini juga. Nah, sehingga ini merupakan satu hal, satu jenis dari ucapan yang tidak benar itu yang harus dihindari. Sebut ucapan tidak benar, di sini adalah ucapan dusta yang pertama. Ya. Yang kedua adalah fitnah. Ya, fitnah adalah pisuna waca, itu adalah fitnah. Ya, fitnah ini adalah bagaimana? Ya, kita membuat itu. Ada 3 pihak, ada 3 pihak, A, B, dan C demikian. Ada 3 orang, A, B, dan C. Misalnya B dan C ini, mereka sahabat yang baik demikian. Nah, kemudian si A ini tidak suka melihat B dan C ini teman akrab, teman baik ini. A merasa tidak suka. Nah, kemudian A melakukan fitnah ini. Dengan apa? Ya, dia mendekati C misalnya. Dia mendekati C untuk memfitnah si B. Ya, si A ini mengatakan kepada si C tentang kejelekan-kejelekannya si B ini. Sehingga apa? Sehingga C ini kemudian menjadi tidak suka terhadap B. Sebaliknya C ini menjadi suka terhadap A. Begitu. Itu adalah fitnah, itu semacam demikian. Ya, yang menyebabkan percekcokan, permusuhan, menyebabkan 2 pihak yang tadinya rukun dan harmonis menjadi pecah. Itu adalah fitnah. Ya, menyebabkan pihak ketiga ini menjadi tidak suka terhadap orang yang difitnah, sebaliknya suka terhadap si pemfitnah. Itu yang terjadi. Kalau kita lihat dari contoh ya, di Mahaparinibbana Sutta. Ya, kalau kalian baca Mahaparinibbana Sutta itu diawali dengan sebetulnya keinginan Raja Ajatasattu untuk memerangi ya, suku Waji. Jadi Republik Waji. Karena apa ya? Karena
masalah ekonomi sebetulnya. Secara singkatnya masalah ekonomi. Nah akhirnya Raja Ajata I ini mengirim ya menterinya yang bernama Brahmana Wasakara ini untuk bertanya kepada Buddha, gitu loh, dan menyatakan keinginan Raja Ajata I ini untuk memerangi suku Waji. Nah Buddha menjawab secara tidak langsung, gitu. Wah ya intinya Buddha mengatakan kalau dengan kondisi bahwa suku Waji ini selalu rukun, selalu harmonis, mereka selalu kompak, meskipun ya kerajaan Magadha yang sekarang dipimpin oleh Raja Ajata I itu kerajaan yang besar, tetapi mereka tidak akan mungkin dapat mengalahkannya. Ya. Buddha menjawab secara tidak langsung demikian karena tidak menjawab langsung berkata kepada Brahmana Wasakara, tetapi bertanya kepada Bante Ananda begitu. Jadi jawabannya itu jawaban yang secara tidak langsung. Nah, ketika mendengar itu, kemudian Brahmana Wasakara ini kemudian kembali dan melaporkan pada Buddha. Ya apa yang didengar gitu, apa jawaban Buddha itu. Sehingga kemudian timbul taktik untuk mengalahkan suku Waji di situ. Dengan cara apa? Dengan fitnah. Untuk menghancurkan suku Waji caranya dengan apa? Dengan fitnah. Jadi seolah-olah mereka membuat skenario seolah-olah Brahmana Wasakara ini, meskipun dia seorang menteri, seperti Perdana Menteri demikian yang sangat dipercaya oleh Raja Ajata I, tiba-tiba kemudian seperti dibuang demikian. Seperti dia dibentuk skenario bahwa Brahmana Wasakara ini melakukan suatu kesalahan sehingga dipecat demikian. Akhirnya Brahmana Wasakara ini menyeberang ke Wesali, di mana suku Waji ini tinggal, para pangeran suku Waji ini tinggal di situ. Nah akhirnya Brahmana Wasakara ini diterima oleh para pangeran suku Waji itu. Nah begitu diterima, Wasakara ini menjalankan taktiknya ini dengan cara apa? Memfitnah para pangeran suku Waji ini. Sehingga satu dengan yang lainnya akhirnya para pangeran suku Waji ini kan bukan hanya satu, dia banyak begitu karena dia ya ceritanya panjang sebetulnya, cerita dari munculnya suku Waji, para pangeran suku Waji ini. Jadi mereka bukan hanya satu tapi banyak. Nah, mereka bersama-sama itu menjalankan pemerintahan begitu. Nah, akhirnya Brahmana Wasakara ini dengan taktiknya ini dia memecah belah, memfitnah satu pangeran dengan pangeran yang lainnya ini. Setiap kali dilakukan demikian sehingga akhirnya betul-betul satu dengan yang lainnya para pangeran suku Waji ini betul-betul mereka tidak memiliki keyakinan lagi satu sama dengan yang lainnya. Sehingga mereka pecah, mereka tidak kompak lagi, mereka tidak harmonis, tidak rukun lagi. Begitu mereka pecah, nah tentara dari kerajaan Magadha ini menyerang suku Waji. Dalam waktu yang singkat hancur. Ya, itu karena fitnah. Jadi timbul percekcokan, permusuhan, ketidakharmonisan, ketidakrukunan karena fitnah. Nah zaman sekarang kan juga demikian dengan media sosial ini kan semuanya setiap kali kalau kita baca ada berita ini semuanya adalah fitnah semua. Fitnah satu dengan yang lainnya, satu dengan lainnya begitu. Kita paham sekali terjadi fitnah itu. Banyak sekali terjadi fitnah sekarang. Ya maka itulah. Kalian harus berhati-hati, kalian menjalankan, apalagi kalian sebagai Samanera Adasilani, kalian harus menjalankan dengan berhati-hati di situ. Menghindari ucapan dusta,
menghindari fitnah juga ini. Kalian kan setiap uposatha besok juga kalian mendapatkan apa? Harus memperbaharui sila, demikian kan? Ya, dari 10 sila yang kalian jalankan itu, ya, kalau kalian melakukan ucapan dusta atau 4 hal ini, akibatnya apa? Pengusiran. Artinya kalian harus lepas jubah. Ya, dari dasa lingga nasana. Ya, dasa lingga nasana ada 10. Ya, panatipati, hoti dan lain sebagainya itu kan. Kalau menjadi seorang yang melakukan pembunuhan makhluk hidup, begitu, mengambil barang tidak diberikan. Nah, salah satunya itu musawadi, hoti, begitu kan? Setiap kali dibaca bukan? Kalau kalian melakukan ucapan dusta, kalian bisa berakibat, ya, kalian harus lepas jubah, begitu. Ya. Karena itu merupakan apa? Merupakan pelanggaran yang berat bagi seorang samanera melakukan itu. Itu pelanggaran yang berat. Ya, maka jangan dilakukan itu. Kalian sudah menjadi samanera, kalian sudah berketetapan hati untuk menjalankan itu. Ya, untuk menjadi samanera bukan umat awam loh. Kalau kalian melakukan itu, akibatnya itu menjadi berat. Gitu. Karena status kalian ini. Ya, status juga akan membedakan berat ringan. Ya, berat ringan dari pelanggaran itu akan menjadi berbeda. Ya, itu kalian harus pahami di situ. Ya. Nah, itu adalah pisuna waca. Ya, kemudian parusa waca yang disebut ucapan kasar. Ya, parusa waca adalah ucapan kasar dari akar para dan akar usa. Para ini adalah akar para ini artinya apa? Menyebar demikian ya. Para itu menyebar. Dari akar kata usa ini adalah menimbulkan kecemasan, kegelisahan. Ya, kecemasan atau kegelisahan. Maka menjadi para dan akar dari akar kata para dan akar kata usa menjadi parusa. Ya, menyebabkan apa? Menyebabkan timbulnya kegelisahan, kecemasan gitu. Perkataan ya, atau kita mengucapkan kata-kata yang menyebabkan kecemasan, timbulnya kecemasan, kegelisahan dari banyak orang atau dari orang yang kita ajak bicara itu. Ya, secara singkat itu diartikan sebagai apa? Ya, ucapan kasar itu, sumpah serapah gitu kan. Ya, dan segala macam itu kalian tahu sendiri ucapan kasar itu. Jadi kalau kita melakukan ucapan kasar, ya itu juga menjadi suatu pelanggaran lagi. Di ulasan dari Dhammasanggani, ucapan kasarnya itu parusa ini diumpamakan seperti apa? Seperti gergaji gitu yang menyebabkan gergaji itu kasar gitu loh. Kan banyak apa mata-mata gergajinya itu kasar demikian. Diumpamakan seperti gergaji itu. Parusa waca itu. Demikian. Ya. Kemudian apa? Sampapalapa. Sampapalapa adalah ucapan ya gosip gitu ya. Bergunjing, omong kosong gitu. Jadi kalian harus pahami semacam ini. Tentang ucapan ini, mulut kita ini, lidah kita ini demikian tajamnya. Maka ini harus dikendalikan gitu. Kalau kita tidak melakukan pengekangan, pengendalian terhadap lidah kita ini, kita menjadi apa? Ya, mengucapkan kata-kata kasar semacam itu, memfitnah, berbohong, berdusta, omong kosong, ya, semacam demikian itu.
Yang disebut omong kosong itu kalau bagi kita, ya kita semua adalah pabajita di sini. Yang dimaksudkan omong kosong itu yang seperti apa sih? Berbicara tentang makanan, tempat tinggal, minuman, itu termasuk omong kosong. Ya, apalagi berbicara tentang laki-laki, tentang wanita, tentang raja, berbicara tentang perang misalnya, semuanya itu adalah omong kosong. Tidak membawa manfaat pada perkembangan batin kita. Yang tidak omong kosong apa? Berbicara tentang dhamma. Hanya itu. Setiap kali hanya berbicara tentang dhamma. Bagi kita ini adalah menghindari omong kosong itu. Ya, tetapi kalau kalian sekarang sedang melakukan meditasi ini, untuk menunjang kemajuan kalian bermeditasi ini, menunjang keterampilan kalian bermeditasi, mendapatkan manfaat-manfaat yang besar dari latihan yang meskipun pendek ini saya katakan, maka kalian tidak diizinkan untuk berbicara. Meskipun itu berkenaan dengan dhamma, cukup kalian dengarkan saja. Maka jaga mulut kalian ini dengan baik itu. Kalian berbicara, kalian akan hancur konsentrasi kalian. Kalian berbicara 1 menit, 1 jam sudah pasti konsentrasinya sudah hilang. Kalian berbicara 5 menit, ya, Seadoji Upandita, ya, guru saya di Myanmar, beliau mengatakan 5 menit kalian berbicara selama kalian latihan meditasi, 24 jam. Ya, praktek meditasi kalian itu akan hancur. Ya, itulah maka kita bagaimana agar kita bisa menjaga mulut kita ini, bicara kita dengan baik, ya kita harus menjaga, menghindari ucapan dusta, fitnah, ya kita menghindari ucapan kasar, omong kosong, tetapi kita lebih banyak mempelajari dhamma di situ. Kalau kita menuangkan sepenuh hati pada dhamma dalam pelajaran di situ, kita mendapatkan ilmu ketika kita bicara sesuai dengan dhamma, maka itu tidak omong kosong. Demikian pula kalian sekarang melakukan latihan meditasi vipassana di sini, di setiap kali melakukan pengamatan terhadap nama dan rupa, pengamatan kembung dan kempis perut, ketika meluruskan tangan, menekukkan tangan, ketika kalian berjalan, mengamati, mengangkat, maju, dan letak, dan lain sebagainya itu. Setiap kali kalian melakukan pengamatan secara tepat di situ, kalian mendapatkan pemahaman tentang batin dan materi yang sesungguhnya, maka tidak akan menyebabkan terjadinya ucapan yang tidak benar ini. Tidak akan muncul terjadi seperti demikian. Jadi secara tidak langsung kalian melakukan vipassana ini juga kalian sebetulnya mengembangkan ucapan yang benar ini. Ya. Meskipun secara pasif gitu. Karena apa yang disebut dengan penghindaran, faktor mental penghindaran itu terjadi ketika kita dihadapkan pada situasi bahwa kita bisa berdusta misalnya. Kemudian kita menghindari. Oh, saya tahu, saya kan mengambil aturan sila gitu, maka saya menghindarinya. Maka di situ yang disebut penghindaran di situ. Di situ terjadi ucapan benar di situ. Ya. Faktor mental ucapan benar itu terjadi pada saat itu saja. Jadi ucapan benar ini terjadi tidak setiap saat sebetulnya. Terjadi ketika apa? Ketika kita melakukan penghindaran ucapan salah. Pada saat itu saja. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sama kamanta. Ya, sama kamanta adalah perbuatan benar. Maksudnya perbuatan jasmani kita ini, perbuatan benar. Ya, itu juga merupakan faktor mental.
ya, merupakan faktor mental penghindaran disebut ucapan perbuatan benar. Nah, apa yang disebut perbuatan benar itu di Mahasatipadana disebutkan ya, kita menghindari 3 jenis perbuatan melalui tubuh. Kita menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, dan menghindari ya perbuatan yang tidak suci, perbuatan yang tidak susila ini. Itu yang disebut perbuatan benar. Jadi ucapan benar menghindari apa? Menghindari 4 jenis ucapan salah. Yaitu apa? Berdusta, fitnah, berkata kasar, dan omong kosong. Tapi yang disebut sama kamanta wirati atau faktor mental penghindaran yang disebut perbuatan benar ini adalah menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, dan menghindari ya perbuatan asusila. Ya, jadi ada 3 hal ini. Itu yang disebut sebagai sama kamanta itu di situ. Ya. Dan kemudian satu lagi adalah sama ajiwa. Ya. Sama ajiwa adalah penghidupan benar atau mata pencaharian benar. Ya, mungkin kalian mengenal pernah mendengar bahwa ada berapa 5 jenis atau 5 bentuk perdagangan yang tidak disarankan bagi kita sebagai umat Buddha begitu. Yaitu apa perdagangan apa? Sata wanija adalah perdagangan makhluk hidup. Kemudian sata wanija adalah perdagangan senjata. Kemudian apalagi? Wisa wanija adalah perdagangan racun. Kemudian mangsa wanija adalah perdagangan daging. Dan kemudian apa? Maja. Ya, maja wanija adalah perdagangan minuman atau makanan atau obat-obatan yang menyebabkan lemahnya kesadaran ini. Ya. Nah, kalian mungkin mengenal itu, tetapi apa yang disebut dengan sama ajiwa itu bukan hanya perdagangan itu. Kan tidak semua orang melakukan bekerja sebagai pedagang, bukan? Nah, kalau bekerja sebagai misalnya pegawai negeri, demikian pegawai negeri dari Departemen Agama dan lain sebagainya tidak melakukan perdagangan di situ. Sebagai pekerja kantoran. Nah, kalau demikian selalu sama ajiwa, tidak juga. Apa yang dimaksudkan dengan sama ajiwa itu adalah kalau kita menghindari 4 jenis ucapan salah dan kita juga menghindari 3 jenis ucapan perbuatan salah yang berkaitan dengan mata pencaharian atau penghidupan kita. Itu yang disebut sama ajiwa di situ. Jadi bukan sekedar perdagangan di situ. Ya. Kalau demi penghidupan kalian, pekerjaan kalian ini, kalian melakukan ucapan dusta, artinya kalian melanggar itu sama ajiwa di situ. Ya. Demi faktor ekonomi, ya, artinya demi penghidupan kalian ini kalian melakukan pembunuhan, ya, kalian melanggar. Itu adalah mica ajiwa, bukan sama ajiwa. Ya. Jadi harus dibedakan sekarang. Misalnya, ya, ada seseorang ya melakukan pembunuhan ayam misalnya. Dia membunuh ayam, ya. Kemudian untuk apa ya? Untuk penghidupannya gitu loh, untuk penghidupannya. Nah, itu jelas melakukan pelanggaran di situ. Yang disebut pelanggaran dari sama ajiwa di situ. Jadi dia memang profesinya sebagai pedagang penjual daging misalnya demikian gitu. Ya. Tetapi kalau misalnya kalian melakukan pembunuhan ayam, ya melakukan pembunuhan ayam bukan untuk tujuan bukan faktor ekonomi,
ya kalian melakukan pelanggaran apa? Sama kamanta. Kalau misalnya kalian melakukan ucapan tidak benar juga demikian gitu. Ya melakukan ucapan tidak benar ya demi untuk ya penghidupan kalian itu merupakan mica ajiwa. Tetapi kalau kalian berdusta bukan kaitannya dengan penghidupan kalian, ya itu merupakan mica waca gitu. Ya ucapan salah gitu. Jadi kalian melakukan pelanggaran terhadap ya sila keempat tadi hanya sekedar sebagai ucapan yang salah. Tetapi kalau kalian melakukannya itu untuk penghidupan kalian, maka itu merupakan mica ajiwa. Ya, nah termasuk sekarang di Indonesia adalah korupsi adalah hal yang sangat biasa sekali korupsi di Indonesia. Korupsi itu adalah mengambil barang yang tidak diberikan kan. Ya, mengambil uang gitu, uang negara lah katakan demikian kan. Yang sesuatu yang seharusnya tidak boleh diambil kan, mereka ambil gitu, korupsi itu. Nah, mereka melakukan apa? Ya mica ajiwa loh, karena apa? Karena kedudukan mereka kan berkaitan dengan penghidupan mereka kan. Ya kan? Ya, jadi sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Ya. 3 hal ini membentuk yang disebut kelompok moralitas ini. Ya. Kelompok moralitas ini juga akan terwujud sebetulnya ketika kita melakukan praktek vipassana ini, ketika kita mampu mengembangkan pengamatan terhadap batin dan materi ini secara tepat, kita memahaminya secara tepat, maka di situ tidak akan memunculkan ucapan salah, perbuatan salah, ataupun mata pencaharian salah itu tidak akan muncul di situ. Jadi memang dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang pasif. Karena kalian sedang menjalankan vipassana begitu kan. Kalian tidak secara tidak berhadapan menghindari pembunuhan misalnya begitu, tidak. Ya. Ya kecuali ya memang di sini kan cukup banyak serangga ya. Di sini cukup banyak serangga gitu. Kalau kalian melakukan penghindaran pembunuhan terhadap serangga, terhadap semut misalnya. Nah, di situ terjadi disebut wirati cetasika sama kamanta, di situ terjadi begitu. Ketika kalian tidak melakukan itu, ya di situ sebenarnya sama kamanta itu tidak terjadi. Ya. Maka ya di sini ya harus berhati-hati gitu. Memang banyak serangga gitu ya. Ya. Nah, berbeda dengan di kota, mungkin di kota tidak terlalu banyak serangga gitu. Meskipun ya masih banyak gitu. Di Myanmar lebih banyak lagi. Di Myanmar tuh serangga itu banyak sekali. Ya semut begitu, di sini banyak semut tuh. Tapi pengalaman saya selama di Myanmar gitu kan, semut itu yang saya lihat tuh jenisnya tuh lebih bermacam-macam lagi. Lebih bermacam-macam lagi. Mungkin kalian belum pernah melihat rumah semut yang besar. Rumah semut itu bisa sebesar ini, sebesar kursi demikian ini. Rumah semutnya. Dan tidak hancur dengan hujan itu tidak hancur dia. Rumah semut semacam itu. Besarnya seperti begitu. Maka itu kalau di dalam winaya, ya rumah semut itu bisa menjadi penanda sebagai nimita untuk pembuatan sima. Itu bisa digunakan karena dia bisa besar. Maka disebut bukit dari semut gitu. Karena rumahnya besar sekali begitu. Saya pernah melihat itu ya pertama kali melihat rumah semut segitu besarnya itu ya di Myanmar, di Indonesia belum pernah melihat saya. Ya. Jadi begitu. Kalian bermeditasi juga demikian kan, maka kan kita akan memiliki aturan tidak boleh membawa makanan dan lain sebagainya ke dalam kuti gitu kan. Karena ya sebetulnya itu mengundang semut itu. Ya, saya punya pengalaman buruk. Saya tidak membawa makanan tetapi saya membawa vitamin.
Saya membawa vitamin, membawa multivitamin, sudah saya tutup gitu. Saya merasa sudah tutup, sudah rapat gitu. Saya tinggal pergi meditasi gitu kan. Malam hari kembali ke kuti, udah malam-malam kembali ke kuti. Tiba-tiba kenapa kutinya ini udah penuh semut, udah penuh semut yang besar-besar itu. Bagaimana sekarang? Kalau tidak disapu, tidak disingkirkan, ya bagaimana saya bisa tidur di situ itu? Kalau disingkirkan sekian banyaknya, jutaan semut sekian banyaknya itu, kalau hanya disapu saja ya pasti ada yang mati juga. Gitu kan? Itu kesulitan di situ. Di sini banyak semut tapi tidak sebanyak seperti di Myanmar gitu. Ya maka juga sekarang kalian juga harus berhati-hati. Demikian. Sehingga tidak itu kan kalau kita membunuh ya melakukan pelanggaran gitu. Kita memang intensinya adalah menyapu gitu. Tapi ya bagaimanapun juga ketika kita disengat, digigit semut secara otomatis lah ya Pak. Secara otomatis tangan kita juga tidak bisa terkendali lagi. Kalian digigit nyamuk aja di sini pasti. Di sini kan banyak nyamuk juga. Saya duduk setiap kali tidak ada matok duduk di sini jam 6 itu kan nyamuknya juga udah ada bentol saja saya tangan saya. Gitu. Kalian bisa menghindari betul atau kalian membunuh coba? Ya. Itu bisa pembunuhan juga gitu. Kalau kita biarin gitu loh. Oh, saya bermeditasi gitu. Akhirnya disengat digigit nyamuk gitu. Selesai ya bentol, telinganya bentol, sininya bentol semua gitu kan. Akan demikian gitu. Semut demikian dan ada yang seperti bisa saya tidak tahu bahasa Indonesianya ya. Dia kecil sekali, ada serangga kecil sekali. Begitu dia menusuk kulit kita gitu, dia akan nempel di kulit kita. Kita tidak tahu. Ya tahu-tahu ketika dia sudah besar gitu, tiba-tiba kenapa sih saya ada tai lalat ya di sini misalnya gitu. Kita pengen buang kan, kita tarik gitu kan, karena kita merasa tidak punya gitu. Kita tarik, ya dia mati kan pasti. Kita tarik, dia darah saja semuanya. Dan racunnya, sengatnya itu masih di dalam kulit kita. Setengah tahun tidak akan hilang itu. Pegelnya itu di kulit kita ini. Bisa kaku kulit kita ini. Leher kita bisa kaku setengah tahun itu. Kecil sekali. Itu sulit itu untuk menghindari itu juga. Ya. Demikian kutu busuk juga demikian. Di sini di Indonesia tidak terlalu banyak kutu busuk sekarang saya kira. Di Myanmar kutu busuk itu banyak sekali. Kalian duduk di asana kalian itu bisa penuh kutu busuk di situ. Gatelan pantat kalian. Bisa begitu. Belum lagi matras tempat dikutinya kan pakai tikar gitu biasanya. Kita hanya pakai tikar. Dikasih hanya tikar saja. Di dalam tikar itu kutu busuknya masuk di situ. Kita bagaimana bisa tidur gitu. Begitu tidur digigit. Semalam tidak bisa tidur. Gitu. Ya. Itulah. Kalau kita tidak berhati-hati menjaga kebersihan segala macam ya akhirnya kita melakukan pembunuhan makhluk hidup dan lain sebagainya. Ya. Jadi memang harus berhati-hati di situ. Ya, jadi itu adalah kelompok moralitas. Ya. Jadi secara singkat saja. Sekarang kelompok yang kedua adalah kelompok konsentrasi. Ya, kelompok konsentrasi ini terdiri dari 3 faktor. Sama wayama, usaha benar. Kemudian sama sati adalah perhatian penuh benar. Dan satu lagi sama-sama di adalah konsentrasi benar. Ya, 3 faktor ini. Masing-masing merupakan faktor mental juga. Sama wayama itu adalah wirya cetasika. Sama sati ya sati cetasika.
Sama-samadhi ini adalah ekagata cetasika. Ya, faktor mental pemusatan pikiran. Jadi ini merupakan faktor mental yang juga harus dikembangkan dan itu membentuk tiga faktor ini membentuk ya jalan mulia berfaktor 8 ini bagian dari jalan mulia berfaktor 8 itu. Ya maka usaha yang benar gitu. Dikatakan usaha benar. Maka di dalam Mahasatipadana Sutta ada 4 hal berkenaan dengan usaha yang benar di sini. Ya. Berkenaan dengan hal-hal tidak baik atau kondisi-kondisi batin atau fenomena dhamma yang tidak baik yang belum muncul. Ya kita harus berusaha apa? Berusaha agar tidak muncul, kita harus mencegahnya tidak muncul. Berkenaan dengan fenomena-fenomena dhamma yang tidak baik, yang sudah muncul, maka kita harus bagaimana? Kita harus lenyapkan. Berkenaan dengan fenomena dhamma yang baik, yang belum muncul, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus munculkan, harus kembangkan. Berkenaan dengan fenomena baik yang sudah muncul, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembangkan hingga mencapai kesempurnaannya. Itu yang disebut sebagai usaha yang benar itu demikian. Anupananang papakanang akusalanang damanang, ya anupadaya candang janeti, ya wayamati wiryang arabadi cidang pagan hati pada hati. Upananang papakanang akusalanang damanang pahanaya candang janeti wayamati wiryang arabadi cidang pagan hati pada hati. Ya, anupananang kusalanang damanang, ya maka yang belum perbuatan atau fenomena yang baik yang belum muncul, maka kita harus bagaimana? Munculkan upadaya. Candang janeti wayamati wiryang arabadi cidang paganati pada hati. Berkenaan dengan fenomena baik yang sudah muncul, ya upananang kusalanang damanang, maka apa yang harus kita lakukan di situ? Titiya asamosaya bio bawaya wepulaya bawanaya paripurya candang janeti wayamati wiryang arabadi cidang paganati pada hati. Ya, 4 hal itu. Ya. Jadi yang pertama adalah anupananang papakanang akusalanang damanang, ya anupananang papakanang. Ya, berkenaan dengan hal-hal yang tidak baik yang belum muncul sebetulnya demikian. Akusalanang damanang, maka ditegaskan lagi akusalanang damanang, dhamma yang tidak baik. Ya. Maka anupadaya yang belum muncul ya kita harus mencegahnya gitu. Anupadaya candang janeti, kita harus mengerahkan atau membangkitkan kemauan untuk mencegahnya. Ya, untuk mencegahnya, candang janeti itu. Membangkitkan keinginan atau kemauan anupadaya untuk mencegahnya. Karena dia belum muncul, kita cegah jangan sampai muncul. Kita harus mencegahnya. Wayamati kita harus berusaha. Ya. Wiryang arabati kita harus mengerahkan energi, membangkitkan energi ini. Jadi dengan penuh usaha di situ. Citang paganati kita Cidang pagan hati itu kita mengerahkan pikiran kita ini. Ya. Citang pagan hati itu. Pada hati sama juga. Kita berusaha juga di situ. Suatu usaha yang keras, usaha yang gigih di situ. Jadi berkenaan dengan fenomena-fenomena dhamma yang tidak baik yang belum muncul,
Ya, kita apa? Kita harus membangkitkan usaha, membangkitkan suatu keinginan untuk apa? Untuk mencegahnya. Ya, kita berusaha untuk mencegahnya. Ya, kita mengerahkan pikiran kita dan energi kita ini untuk mencegahnya. Kita berusaha gigih untuk mencegahnya. Ya, ketika kalian melakukan meditasi ini, kalian sebetulnya setiap saat itu dihadapkan dengan apa? Dengan kekotoran batin sebetulnya. Kemalasan kalian ini, ngantuk ini, ya, pengen bicara, ngobrol, begitu kan? Ketika jalan bermeditasi, pengen ngelihat sana, ngelihat sini, dan lain sebagainya. Maka agar kekotoran batin itu kan sebetulnya belum muncul gitu loh. Maka kalian harus mencegahnya. Bagaimana mencegahnya? Dengan pengamatan. Kalian harus memberikan pengamatan. Begitu misalnya kalian sedang berjalan melihat sesuatu, segera berikan pengamatan gitu. Saya melihat. Berikan pengamatan di melihat itu. Sehingga tidak akan muncul kekotoran batin di situ. Ketika kalian melihat, kalian tidak memberikan pengamatan, ya pasti muncul, oh ini samanera, oh ini ada semut, oh ini saya suka kok, ini saya tidak suka kok. Itu adalah sudah bentuk kekotoran batin. Maka ini, kalian lakukan ini, maka kalian melakukan apa? Suatu usaha yang benar. Kalian tidak memberikan pengamatan dengan benar ketika melihat, ketika mendengar, dan lain sebagainya. Maka akan muncul kilisa kekotoran batin yang seharusnya kalian cegah. Jadi ketika kekotoran batin itu belum muncul, kalian harus memberikan usaha untuk mencegahnya supaya jangan muncul. Ya, kalian membangkitkan keinginan, ya, candang janeti anupadaya. Jadi anupadaya candang janeti adalah kalian membangkitkan keinginan, kemauan kalian untuk mencegah kekotoran batin yang belum muncul. Agar jangan muncul. Ya, kalian berusaha mengerahkan energi, mengerahkan pikiran ini, berusaha gigih dalam hal apa? Mencegah kekotoran batin yang belum muncul agar tidak muncul. Ya. Dengan bagaimana? Dengan melakukan pengamatan yang tepat. Ketika kalian duduk meditasi pun memberikan pengamatan yang tepat terhadap gerakan kembung dan kempis perut ini. Ketika pikiran kalian mengembara juga segera kalian sadari, kalian berikan pengamatan terhadap pikiran yang gelisah, pikiran yang mengembara di situ. Sehingga apa? Tidak muncul kekotoran batin. Tidak muncul fenomena-fenomena buruk tadi. Itu usaha yang benar. Kalau pikiran kalian mengembara, kalian ikuti, kalian masuk di situ, kalian itu apa? Justru itu membangkitkan kekotoran batin kilisa itu muncul justru di situ. Yang seharusnya kalian cegah, kalian ikuti kekotoran batin itu. Kalian membuat lebih banyak kekotoran batin justru kalau dengan cara demikian. Ya. Bagaimana dengan kekotoran batin yang sudah muncul? Ya harus dilenyapkan. Maka upananang papakanang aku salanang damanang. Kekotoran batin, ya, aku salanang damanang adalah merupakan fenomena-fenomena dhamma yang tidak baik. Yaitu ya kekotoran-kekotoran batin itu. Ya, yang telah muncul upananang yang telah muncul. Maka apa yang harus dilakukan? Pahanaya candang janeti. Kita harus membangkitkan kemauan, keinginan kita untuk melenyapkannya. Pahanaya. Wayamati kita berusaha untuk melenyapkannya. Wiryang arabati kita mengerahkan usaha, mengerahkan energi kita untuk melenyapkannya. Citang pagan hati, ya, pahanaya citang pagan hati, kita mengerahkan pikiran kita ini untuk melenyapkannya. Pada hati kita harus berusaha gigih untuk melenyapkan kekotoran batin yang sudah muncul tadi.
Kita harus melakukan itu. Ya. Nah itulah makanya yang disebut kekotoran batin ada beberapa tingkat itu. Kekotoran batin yang disebut tingkat pelanggaran atau widikama kilesa. Ya. Maka kalian melakukan pembunuhan makhluk hidup, kalian mengambil barang yang tidak diberikan, kalian berbohong, berdusta misalnya. Ya. Maka ini bagaimana? Untuk melenyapkannya bagaimana? Ya kalian menjalankan aturan disiplin moral. Ya, kalian menjalankan 10 latihan disiplin moral, terutama 5 yang pertama itu adalah pokok sekali 5 yang pertama itu. Maka 5 yang pertama itu kalau kalian melanggarnya, ya kalian bisa mendapatkan pengusiran. Tetapi 5 yang berikutnya, ya wikala bojana dan seterusnya itu 5 berikutnya ini, kalian melakukannya, kalian melanggarnya, maka kalian apa? Kalian mendapatkan hukuman termasuk dandakama. Itu. Jadi hati-hati sekali dengan 5 hal yang pertama ini karena dia sifatnya betul-betul berat di situ. Bagaimana kita agar bentuk dhamma yang tidak baik itu, ya kekotoran batin yang sudah muncul ini, bagaimana melenyapkannya? Kita menjalankan aturan disiplin moral ini. Jadi aturan disiplin moral itu dia hanya bisa untuk mengatasi kekotoran batin tingkat pelanggaran dalam bentuk apa ya? Ucapan atau perbuatan melalui tubuh ini. Ya, sehingga itu menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pengambilan barang tidak diberikan, menghindari tindakan tidak suci, begitu kan, menghindari ucapan dusta, ya, menghindari makanan minuman yang memabukkan, demikian kan, macam itu. Itu kan dilakukan melalui tubuh dan ucapan ini saja. Jadi sila moralitas itu hanya terbatas di situ, tidak lebih dari itu. Nah sekarang ada jenis kekotoran batin yang disebut pariyutana kilesa adalah kekotoran batin dia bersifat menggoda. Menggoda dalam pikiran kita, dia muncul dalam pikiran kita. Kalau kita tidak tahan ya muncul akan terrealisir dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan tubuh kita ini. Tapi dia menggoda di situ. Jadi dia sifatnya halus, lebih halus. Kalau sudah menjadi pelanggaran, artinya kita melakukan melalui tubuh dan ucapan ini sifatnya kasar di situ. Tapi ini sifatnya lebih halus. Dia ada di dalam batin kita ini. Dia menggoda gitu. Ayo ada barang, ayo ambil seperti gitu. Seperti mendorong-dorong begitu. Ya. Oh ayo bunuh gitu. Ya. Dia mendorong begitu. Kita ingat gitu, kita ingat lagi. Oh, saya akan menjalankan latihan moralitas gitu, sehingga akhirnya tidak melakukan gitu kan. Kita masih ingat moralitasnya gitu. Tetapi kita bisa menekan katakanlah atau mengatasi, melenyapkan pariyutana kilesa ini sebetulnya bagaimana dengan apa? Dengan mengembangkan konsentrasi dan mengembangkan vipassana ini. Kalau kalian berlatih meditasi ketenangan batin, kalian mengembangkan tingkat-tingkat konsentrasi yang tinggi. Ya, kalian mencapai konsentrasi akses upacara samadhi maupun apana samadhi, konsentrasi absorpsi atau jana itu. Maka ketika dalam pencapaian itu, maka konsentrasi tadi mampu menekan atau mengatasi kekotoran batin penggoda yang ada di dalam batin kita ini. Jadi seolah-olah kita merasa bebas dari kekotoran batin. Demikian pula kalau kalian berlatih meditasi vipassana ini, kalian mengembangkan kanika samadhi, konsentrasi sesaat tadi yang harus kalian kembangkan terus-menerus berkesinambungan dari saat ke saat tadi, yang menyebabkan juga konsentrasi tadi mampu mengatasi pariyutana kilesa ini juga.
Jadi itulah maka di setiap kali kalian melakukan pengamatan gerakan kembung-kempis perut, ketika kalian berjalan, kalau kalian melakukan pengamatan secara tepat, ya maka di situ pariyutana kilesa ini juga tidak akan muncul. Ya, tidak akan muncul. Ketika kekotoran batin itu muncul, segera kalian kembalikan lagi kepada pengamatan, pada objek secara tepat, maka kita akan mengatasinya itu. Mengatasi jenis kekotoran batin yang bersifat penggoda tadi. Jadi kita harus masuk ke dalam pengamatan secara tepat di dalam vipassana ini, sehingga kita akan melenyapkan pariyutana kilesa. Bagi seorang yang melakukan meditasi ketenangan batin, ya dia harus masuk ke dalam konsentrasi akses atau konsentrasi absorpsi, sehingga dia akan dapat mengatasi kekotoran batin penggoda ini juga. Jadi kekotoran batin penggoda ini sebetulnya tidak bisa diatasi dengan kita menjalankan sila moralitas, karena dia masih di dalam batin kita ini, dia menggoda di situ. Moralitas hanya memiliki kemampuan di dalam mengatasi apa? Kekotoran batin bersifat pelanggaran melalui tubuh atau ucapan ini. Namun juga ada kekotoran batin yang lebih halus lagi yang disebut anusaya kilesa. Ya, anusaya kilesa adalah kekotoran batin yang bersifat tertidur. Dia dorman, tertidur. Seolah-olah tidak ada gitu. Ketika kalian bermeditasi dengan baik, ketika kita misalnya sedang berbincang-bincang tentang Dhamma, ya seolah-olah kita tidak memiliki kekotoran batin. Tetapi bukan berarti tidak ada. Kita masih sebagai orang awam, kita belum mencapai tingkat-tingkat kesucian, apalagi mencapai tingkat kesucian tertinggi, belum. Maka kekotoran batin yang bersifat tertidur ini, bersifat laten ini, disebut anusaya kilesa ini, masih ada di dalam diri kita ini. Dia terus-menerus ada dalam diri kita. Ketika dia mendapatkan kondisi yang tepat, maka dia akan muncul, berubah menjadi pariyutana kilesa. Ketika berubah menjadi pariyutana kilesa, kita tidak bisa kendalikan, dia menjadi pelanggaran, terjadi pelanggaran. Akan demikian. Nah, maka jenis kekotoran batin yang bersifat laten ini yang paling sulit untuk diatasi, untuk dilenyapkan, yang paling sulit. Nah, bagaimana melenyapkannya? Hanya dengan vipassana ini juga. Tetapi kan dikatakan vipassana ini dapat melenyapkan kekotoran yang bersifat laten tersebut dalam taraf apa? Sementara. Artinya apa? Hanya ketika kita dapat memberikan pengamatan secara tepat pada saat itu, ya pada objek batin dan materi ini, maka di situ tidak ada anusaya kilesa. Gitu. Ya. Tetapi anusaya kilesa ini akan betul-betul dapat dipotong, dapat dihilangkan, dilenyapkan secara tuntas hanya ketika kita mampu merealisir atau kita mampu mencapai tingkat-tingkat kesucian tadi. Mencapai sotapati magga, sakadagami magga, anagami magga, arahata magga di situ. Hanya ketika sampai di situ. Ucapan dusta, ya ucapan dusta itu hanya akan dapat dilenyapkan ketika kita mencapai sotapati magga. Ucapan dusta itu. Ucapan fitnah dan ucapan kasar ini baru dapat dihilangkan ketika kita mencapai anagami magga. Sampapalapa, omong kosong ini baru bisa dihilangkan, dilenyapkan secara tuntas oleh pencapaian arahata magga. Oh, kalau begitu seorang anagami masih sering ngomong kosong ya. Ya tentunya mereka sangat terkendali gitu, pikirannya gitu loh. Batinnya itu sangat terkendali, jangan dibandingkan anagami
dengan kita gitu. Memang yang disebut sampah palapa, omong kosong itu memang akan dilenyapkan oleh arahatamaga. Ya, tetapi taraf bagi seorang anagami untuk melakukan omong kosong ini sudah sangat kecil sekali. Itu. Ya. Kita di sini kan masih sering kan bicara tentang omong kosong ini kan masih sering sekali. Setiap hari pasti ada. Setiap hari masih ada. Tentang makanan enak kayak makanan tidak enak kayak dan macam-macam yang lainnya. Itu termasuk omong kosong di situ. Maka kita ya yang menjalankan, apalagi kita menjalankan hidup sebagai pabajita ini betul-betul dalam berbicara itu kita hanya mengarahkan pembicaraan kita ini hanya dalam batasan dhamma itu saja. Kalau kita bisa selalu menjaga ucapan kita hanya berkenaan dengan dhamma ini saja, maka betul-betul kita menjalankan sama waca tadi, ucapan benar ini. Ya. Tidak mudah untuk seperti demikian. Ya, karena situasi kita dan lain sebagainya yang menyebabkan ya begitu. Itulah maka mereka yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian, ya mereka cenderung untuk apa? Cenderung untuk berlatih banyak gitu. Akan meluangkan waktunya untuk berlatih itu lebih banyak. Ya, dibandingkan sekedar yuk ngobrol dan lain sebagainya. Semuanya dituangkan pikirannya itu, tenaganya itu selalu dituangkan dalam bentuk apa? Penghayatan pada dhamma itu. Selalu demikian. Jadi dua hal itu ya, berkenaan dengan akusala dhamma, berkenaan dengan fenomena-fenomena dhamma yang tidak baik yang belum muncul. Ya maka kita harus mencegahnya. Maka ini disebut usaha itu disebut sangwara padana. Ya, sangwara padana suatu usaha yang gigih, yang kuat. Sangwara itu untuk mencegahnya. Sangwara di sini mencegah atau untuk mengekang gitu. Untuk mengekangnya. Terhadap fenomena dhamma tidak baik yang sudah muncul kita harus melenyapkannya. Maka ini adalah pahana padana. Suatu usaha untuk melenyapkannya. Ya, sangwara padana dan pahana padana. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan fenomena dhamma yang baik yang belum muncul. Anupananang, ya kusalanang dhammanang. Ya, maka upadaya candang janeti. Ya, berkenaan dengan ya fenomena-fenomena yang baik, fenomena dhamma yang baik yang belum muncul, maka kita harus membangkitkan keinginan untuk memunculkannya. Upadaya candang janeti. Upadaya wayamati, kita berusaha untuk memunculkannya. Ya, wiriyang arabati, upadaya wiriyang arabati, kita mengerahkan energi untuk memunculkannya. Upadaya citang pagan hati, kita mengerahkan pikiran kita untuk memunculkannya. Upadaya pada hati, kita berusaha gigih untuk apa? Untuk memunculkannya. Jadi memunculkan fenomena-fenomena dhamma yang baik tadi yang belum muncul ini agar muncul. Itu yang harus dilakukan. Maka ini dikatakan bawana padana. Suatu usaha untuk apa? Ya, untuk memunculkannya, untuk mengembangkannya di situ. Bawana padana. Nah, kemudian satu lagi adalah berkenaan dengan fenomena dhamma yang baik yang sudah muncul. Ya, upananang kusalanang dhammanang yang sudah muncul. Ya, maka apa? Titiya asamosaya biobawaya wipulaya bawanaya paripurya candang janeti wayamati wiriyang arabati citang pagan hati pada hati.
Ya, kita harus membangkitkan keinginan atau kemauan. Kita harus berusaha, kita harus membangkitkan energi, kita harus mengerahkan usaha, mengerahkan pikiran, kita harus berusaha gigih. Untuk apa? Ya, untuk menjaga agar tetap ada. Dia adalah menjaga agar tetap ada. Asamo saya agar tidak hilang. Bio bawaya agar meningkat. Wipulaya agar mencapai kematangan. Ya, bawanaya kita harus mengembangkannya. Ya. Kemudian paripurya untuk kita harus membawa pada paripurya itu kesempurnaan hingga mencapai kesempurnaan. Pada apa? Pada fenomena-fenomena dhamma yang baik yang sudah muncul. Ini yang disebut anurakana padana. Jadi ada 4 yang disebut sama wayama, ini adalah 4 hal yang dilakukan. Sangwara, padana, kemudian apalagi pahana padana, bawana padana, dan anurakana padana. Ya. Kalian melakukan meditasi ini juga demikian gitu terhadap latihan ini. Kalian bisa mengembangkan, tadinya kalian tidak memahami apa itu nama dan rupa, maka kalian harus berusaha untuk bisa memahami nama dan rupa yang belum muncul ini. Kalian berusaha berlatih dengan baik, dengan keseriusan, dengan kesungguhan, memberikan pengamatan secara tepat pada objek itu sehingga paham. Jadi memunculkan pengetahuan. Kalian tadinya tidak memiliki pengetahuan tentang batin dan materi, maka kalian berusaha untuk memunculkan pengetahuan tentang batin dan materi tadi. Kalian munculkan. Kalian belum mendapatkan pengetahuan tentang sebab dan akibat, ya, kalian berusaha mengembangkannya sehingga kalian mendapatkan pengetahuan tentang sebab dan akibat. Memunculkan, akan muncul pengetahuan tentang anicca, dukkha, dan anatta, dan lain sebagainya. Yang tadinya belum muncul. Maka kalian harus berusaha di dalam latihan ini untuk memunculkannya, itu disebut bawana padana. Suatu usaha yang gigih, suatu usaha yang keras. Kita mengerahkan pikiran kita ini, usaha energi kita ini, kemauan kita ini. Untuk apa? Untuk memunculkannya, pengetahuan-pengetahuan itu. Nah, kalau sudah muncul bagaimana? Ya, kita harus menjaganya. Kita harus menjaganya agar tidak hilang. Ya, kita harus bagaimana? Kita harus meningkatkannya gitu kan. Barusan juga saya katakan gitu. Dari kalian misalnya sudah bisa mendapatkan pengetahuan yang pertama nama rupa paricidanya, maka kalian harus mengembangkannya lagi untuk mendapatkan disebut pacaya parigahanyana, ya, kemudian samasananyana dan seterusnya. Kembangkan terus sampai paripurya, mencapai kesempurnaan. Mencapai kesempurnaan artinya apa? Kalian mengembangkannya hingga mencapai hingga mencapai tingkat-tingkat kesucian tadi. Kalian harus kembangkan demikian. Ini yang disebut anurakana padana. Kalian jaga tidak hilang dan kalian kembangkan hingga mencapai kesempurnaan. Jadi sama wayama, ya, itu usaha yang benar ini ada demikian gitu. Berkenaan dengan kekotoran batin yang belum muncul, maka kalian harus mencegahnya, sangwara padana. Berkenaan dengan kekotoran batin yang sudah muncul, kalian harus lenyapkan pahana padana. Berkenaan dengan fenomena-fenomena yang baik yang belum muncul, kalian harus munculkan bawana padana. Berkenaan dengan fenomena-fenomena baik yang sudah muncul, maka kalian harus Kalian harus jaga agar tidak hilang. Kalian tingkatkan, kalian kembangkan, kalian latih lagi hingga mencapai kesempurnaan, anurakana padana. Ini yang harus kalian lakukan.
di dalam latihan ini. Jadi itu terus menerus. Kalau usaha kalian yang kalian lakukan di dalam latihan yang kata meskipun 10 hari ini tidak diiringi dengan usaha yang benar semacam itu, setiap kali kalau kalian melakukan ada kesempatan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak berkenaan dengan pengembangan pengamatan dalam wipasana ini, maka yang terjadi adalah apa? Mica wayama, gitu. Usaha yang salah. Kalau kalian yang terjadi adalah usaha salah, maka semuanya akan hancur. Ketika tidak ada usaha benar, maka tidak akan muncul perhatian penuh benar, tidak akan muncul konsentrasi benar, tidak akan muncul pandangan benar. Tidak akan muncul kebijaksanaan atau pengetahuan pandangan terang, itu tidak akan muncul. Ya, jadi maka 8 faktor ini sebetulnya dari yang membentuk jalan tengah atau jalan mulia berfaktor 8 ini, semuanya harus dilatih, semuanya harus dikembangkan dengan itu, dengan kemauan gitu, ya, dengan kita membangkitkan kemauan, dengan berusaha, ya, dengan membangkitkan energi, dengan mengerahkan pikiran, dengan berusaha gigih. Harus terus-menerus dilakukan demikian gitu. Meskipun terhadap rasa sakit pun juga tetap demikian. Ya, sudah saya katakan juga ketika kita berlatih meditasi, kita butuh apa? Kesabaran. Ketika rasa sakit muncul, kita juga harus amati dengan apa? Dengan kesabaran. Agar kita bisa meningkat meditasi kita dengan pengamatan kembung kempis perut, meskipun tidak ada rasa sakit pun kita juga butuh kesabaran juga. Tetapi juga kita butuh apa? Butuh kegigihan, butuh ketekunan, tekad. Itu harus kalian lakukan semua hal itu, karena semua itu membentuk usaha benar ini. Ya, kalian pahami sampai di sini beberapa 4 faktor ini yang sudah saya jelaskan pada sore hari ini, ya. Jadi kalian lanjutkan latihan kalian, ya, kalian jaga moralitas kalian ini dengan sungguh-sungguh. Moralitas ini adalah fondasi. Ya, fondasi ini harus keras. Kalau kalian bikin fondasi dari pasir, ya akan hancur, mudah hancur rumahnya, rubuh. Kalau kalian bikin fondasi dari beton, ya rumah yang didirikan di atasnya ini akan bertahan lama. Ya, maka moralitas itu kalian harus kalian jalankan seperti fondasi beton ini yang kuat ini. Jangan kalian bikin moralitas ini sebagai fondasi seperti pasir. Jadi dari moralitas kemudian kalian kembangkan, kalian akan dapat mengembangkan konsentrasi ini. Kelompok konsentrasi ini dimulai dari apa? Dari usaha yang benar. Ya, jadi usaha yang benar ada 4 hal itu. Usaha untuk mencegah, ya, kekotoran batin yang belum muncul, melenyapkan kekotoran batin yang sudah muncul, ya, memunculkan pengetahuan-pengetahuan vipassana ini yang belum muncul, dan menjaga agar tidak hilang, mengembangkan hingga mencapai kesempurnaan, membawa pada kesempurnaan atas pengetahuan-pengetahuan vipassana yang sudah muncul. Itu yang harus kalian lakukan. Itu tugas kalian. Ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, ya, dapat memberikan dorongan bagi kalian untuk menjaga moralitas kalian dengan sungguh-sungguh, dengan baik, memberikan usaha yang lebih lagi, lebih giat lagi, ya, sehingga kalian dalam mengembangkan vipassana ini dapat mencapai pengetahuan-pengetahuan pandangan terang yang lebih tinggi, mencapai kesempurnaan hingga mencapai, ya, pencerahan, kebahagiaan tertinggi, nibbana.